Selamat pagi, bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi. Hari ini kita akan belajar mengenai pernikahan Kristen. Ya, mungkin kalian berpikir, wah Bu, masih lama sekali ya, masih SMA, kok berbicara tentang pernikahan. Tapi ini bagian dari silabus, jadi ini saya ajarkan ya. Dan materi ini berhubungan dengan materi untuk minggu yang lalu terkait dengan kasih, kesetiaan, dan keadilan ya. Jadi kelas 10, 11, dan 12 kita masih bisa belajar mengenai hal yang sama atau satu kesatuan. Ya. Kompetensi dasarnya adalah menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, menganalisis pentingnya nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan, dan yang keempat adalah membuat karya yang berkaitan dengan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan keluarga dan pernikahan. Nah, kita akan mengamati ciri-ciri kehidupan keluarga yang Kristen. Yang pertama adalah terkait dengan komitmen. Firman Tuhan berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tertulis dari Matius pasal 19 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Jadi inilah ciri yang penting, yang utama, bahwa di sini komitmen supaya tetap mempertahankan pernikahan yang telah dipersatukan Allah dan tidak menempuh jalan perceraian. Ya. Oke, yang kedua, penghargaan dan kasih. Firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, dalam pernikahan Kristen, selain kasih mesra menjadi hal yang merupakan ciri, di sana ada pengampunan ya. Ketika seorang mengampuni satu sama lain atau pasangannya, sebenarnya ini adalah teladan dari Kristus yang telah mengampuni dan menebus dosa-dosa kita. Ya, ini ciri yang kedua. Lalu yang ketiga, komunikasi positif. Amsal pasal 16 ayat 23 berkata, hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Untuk pernikahan Kristen ya harus dibangun dengan komunikasi yang positif juga ya, sehingga akan meminimalkan pertengkaran-pertengkaran dalam kehidupan pernikahan atau keluarga. Jadi setiap orang yang memiliki hati bijaksana pasti akan mengeluarkan kata-kata yang bijak dari mulutnya juga ya. Jadi seseorang dari cara berbicaranya itu juga bisa diukur sebenarnya bagaimana hati dan akal budi orang itu. Jadi kalian juga harus berlatih untuk berbicara secara positif. Yang berikutnya, yang keempat, ciri keempat, waktu bersama. Kita sering menyebutnya dengan quality time. Di sini Lukas pasal 2 ayat 51 sampai dengan 52 berkata, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi Yesus memberikan keteladanan yang penuh bagaimana dia hidup dalam keluarga bersama ayah dan ibunya. Ya, jadi untuk pernikahan Kristen ya harus betul-betul menggunakan waktu secara berkualitas ya. Kadangkala orang itu ketika dia belum menikah, masih berpacaran tuh rasanya ingin bersama terus ya kan. Tetapi ketika dia sudah menikah bersama-sama, kadangkala justru susah menjadi bersama-sama. Karena apa? Tergerus dengan pekerjaan, tergerus dengan himpitan ekonomi dan sebagainya, sehingga kehilangan waktu untuk bersama, kehilangan komunikasi. Dan inilah yang membuat banyak keluarga kadangkala diuji, bahkan berada dalam
hak HAM dalam sebuah kondisi yang terancam kehancuran ya, diambang kehancuran seperti itu karena masalah yang komunikasi dan waktu serta kebersamaan itu tidak ada. Ya, ini kalian cermati. Jadi ini juga bekal ketika kalian nanti menempuh kehidupan yang lebih dewasa, memasuki hidup pernikahan bersama pasangan yang memang sudah Tuhan tentukan bagi kalian. Yang berikutnya, ciri kelima yaitu kesejahteraan rohani. Ya, ayat ini berkata dari Yosua pasal 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi di sini pentingnya pernikahan dilandasi dan dibangun dari mesbah keluarga, ya. Dari mesbah keluarga yang ada itu harus betul-betul dibangun ya. Keluarga-keluarga harus berkomitmen untuk membentuk mesbah keluarga yang mana di sana diisi oleh pujian penyembahan dan ibadah renungan firman Tuhan kepada Tuhan. Ya, sehingga kadang-kala ketika nanti dalam pernikahan ataupun keluarga itu ada badai-badai kehidupan tetap kuat karena di sini ada Tuhan yang ada dalam keluarga atau rumah tangga. Lalu yang keenam ya. Jadi ciri keluarga Kristen salah satunya adalah kemampuan untuk menangani stres atau konflik ya. Tidak ada keluarga atau pernikahan yang bebas dari stres atau konflik. Justru stres dan konflik itu merupakan ujian untuk membawa pernikahan itu langgeng atau tidak ya. Oke. Jadi kalau seseorang menikah dia hanya mencari kebahagiaan, yakin tuh nggak akan ketemu ya, karena memang bahagia itu diciptakan. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa Yakobus pasal 1 ayat 4 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun ya. Jadi stres dan konflik itu merupakan ujian terhadap ya pernikahan itu sendiri serta ujian terhadap iman kita. Nah, untuk bisa melewati konflik atau stres ini ya dibutuhkan ketekunan ya, ketekunan untuk mengatasi masalah, untuk menghadapi masalah itu dan mencari jalan keluar yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Oke. Jadi ada 6 ciri tadi sudah kita lihat bersama-sama. Nah, sekarang yang berikutnya ya, kita akan melihat penyebab konflik dalam pernikahan ya. Tadi mengenai konflik itu kan harus diatasi ya, butuh ketekunan untuk mengatasi. Nah, sekarang penyebabnya salah satu ya di sini ya, pil atau will yang jelas ya. Banyak sekali dan marak sekali ya. Jadi ini hal yang berbahaya untuk pernikahan. Lalu yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan bisa menjadi sumber konflik. Banyak rumah tangga menjadi tidak nyaman karena pasangan itu masih membawa kembali pulang pekerjaan yang harusnya diselesaikan di kantor masih dibawa di rumah ya. Sehingga tadi yang tergerus waktunya sudah semakin tergerus, di rumah masih tidak memiliki waktu untuk melakukan aktivitas keluarga yang lebih positif ya. Oke. Yang berikutnya ini ya, komunikasi yang tidak positif atau komunikasi yang tidak efektif. Semua hanya memakai bahasa isyarat atau bahasa batin ya itu ya. Kan susah juga. Padahal sebenarnya seseorang tahu keinginan dari pasangannya ya dengan cara dikomunikasikan. Ya, enggak bisa kita mengatakan ya kudu ngerti dhewe, ya enggak bisa ya. Jadi kalau kita mau pernikahan menjadi baik itu harus ada komunikasi. Ya, cuma kadang-kala untuk mengkomunikasikan itu kita sudah memakai nada tinggi sehingga kadang-kala sudah emosi, sudah jadinya bukan komunikasi lagi tapi pertengkaran ya. Jadi ini adalah seni juga untuk membangun komunikasi yang positif ya. Tadi firman Tuhan jelas mengatakan seperti itu. Kemudian di sini ya, rupiah ya, ekonomi menjadi penyebab
konflik pernikahan, bahkan kandasnya hubungan pernikahan ya. Hari-hari ini kalau kalian membaca itu ada artikel yang menyatakan bahwa angka perceraian meningkat ya di era COVID seperti ini. Kenapa ya? Karena salah satunya justru juga dari masalah ekonomi. Karena COVID ini mungkin membuat ekonomi juga terpuruk, akhirnya timbul kekurangan di keluarga ya, pertengkaran suami istri, mungkin ada pasangan yang akhirnya resign secara ekonomi padahal harus terus dipenuhi ya, akhirnya menjadi konflik dan akhirnya ini yang membuat konflik-konflik dalam pernikahan ya. Hati-hati. Jadi memang secara finansial atau ekonomi itu memang tetap ketika seorang menikah itu harus dipersiapkan. Tidak hanya menikah itu karena cinta doang ya. Oke. Yang berikutnya keluarga besar. Keluarga besar pun sering membuat pernikahan itu juga bisa hancur ataupun menemukan konflik-konflik karena ada keluarga besar yang terlalu intervensi dalam hubungan pernikahan ya. Ini sesuatu yang tidak baik juga. Dan yang terakhir ini ada anak. Pola asuh terhadap anak kadangkala membuat konflik dalam pernikahan antara ayah dan ibu itu tidak sevisi ya. Jadi kadangkala terjadi yang satu mendisiplin, yang satu membiarkan bahkan memanjakan. Jadi anak itu juga jadi bingung ya. 6 hal ini yang saya sebutkan sebenarnya hanya sebagian kecil dari contoh yang menyebabkan konflik-konflik dalam pernikahan. Nanti kalian akan lebih jauh lihat di internet, lingkungan sekitar kalian. Mungkin kalian bisa melihat ya bagaimana pernikahan-pernikahan itu ada dan mengalami konflik-konflik. Yang berikutnya ya, masuk dalam kehidupan Kristen atau pernikahan Kristen yang menerapkan nilai-nilai Kristiani tadi ya, yaitu harus memberi fondasi yang kuat terhadap rumah tangga. Dalam hal ini adalah Kristus, Alkitab, dan Roh Kudus yang harus menjadi fokus dalam rumah tangga itu atau menjadi landasan sehingga pernikahan Kristen itu akan memandang Kristus ya sebagai teladan, kemudian pedoman-pedoman dalam Alkitab untuk diterapkan dan bimbingan Roh Kudus ketika keluarga-keluarga Kristen atau pernikahan Kristen itu mengalami masalah atau ujian ya. Jikalau kita melihat pada 3 hal ini ya, kita punya harapan bahwa pernikahan yang ada itu akan diberkati dan tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Tuhan serta mampu mengatasi badai kehidupan. Ya. Nah, sekarang ya, penerapannya itulah yang pertama, misalnya seperti ini ya. Jadi keluarga Kristen atau pernikahan Kristen harus hidup dalam pujian dan penyembahan. Efesus pasal 5 ayat 19 berkata bahwa dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Jadi alangkah indahnya jikalau dalam keluarga atau pernikahan Kristen itu hidup dalam pujian dan penyembahan ya. Mungkin masing-masing memiliki talenta ya kita gabungkan. Mungkin ada yang pandai bermain gitar atau keyboard, yang satu menyanyi dan sebagainya ya. Betapa indahnya. Oke, kemudian yang kedua ya, sebelum masuk ke yang kedua, di sini penekanannya adalah keluarga yang dikendalikan oleh Roh Kudus ditandai dengan selalu terdengarnya nyanyian rohani sebagai ungkapan iman dan penghormatan kepada Tuhan. Di dalam pujian dan penyembahan, suami istri dan anak-anak akan selalu dibawa kepada kehidupan yang takut akan Tuhan. Ya, jadi dengan lagu-lagu pujian itu akan semakin menguatkan iman serta membawa hidup kita takut akan Tuhan. Ya, oke. Yang kedua, bahwa keluarga Kristen itu harus hidup dalam ucapan syukur. Ya, Efesus pasal 5 ayat 20 berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Di sini ucapkanlah syukur itu dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu bisa saja saat kita mengalami kondisi yang baik ataupun yang tidak baik.
Ya, kita harus sadar bahwa semua yang kita inginkan dalam kehidupan kita itu belum tentu tercapai. Ya, maka apapun yang terjadi kita tetap mengucap syukur. Kita berusaha menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa mengucap syukur. Kalau kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, adanya nanti kita hanya menggerutu saja, ya, merasa Tuhan itu kok tidak mengabulkan doa dan sebagainya. Padahal kalau kita mau mencermati, kita mau berpikir, mau merenung, Tuhan itu pasti memberikan yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Ya, Tuhan itu tahu keadaan kita. Sekarang Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dari ayat ini jelas kita tahu bahwa ketika kita mengucap syukur bukan karena keadaan kita yang sedang baik-baik saja, tapi mengucap syukur itu adalah hal yang memang dikehendaki Allah. Ya kan? Jadi mungkin ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, kita juga harus mengucap syukur. Karena apa? Dengan mengucap syukur berarti kita menjalankan kehendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Ya. Oke. Sekarang, hidup keluarga Kristen yang dikendalikan oleh Roh Kudus senantiasa mengucap syukur. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, kita dimotivasi untuk selalu mengucap syukur. Kita mengucap syukur bukan pada keadaannya, tetapi mengucap syukur kepada Allah karena kita tahu sekalipun keadaannya menyakitkan, namun kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubah keadaan yang menyakitkan itu dengan caranya yang ajaib dan mendatangkan kebaikan bagi kita umatnya. Ya. Jadi kalau kita sering dengar lagu ya bahwa doa mengubah segalanya, itu mungkin keadaan kita nggak berubah atau kita belum merasakan bahwa keadaan kita itu kok ada perubahan yang signifikan, tapi setidaknya hati kita yang berubah sehingga dalam kondisi yang susah pun kita itu bisa mengucap syukur, ya. Oke. Yang berikutnya, yang ketiga, ya. Pernikahan Kristen atau keluarga Kristen itu harus hidup dalam kerendahan hati. Dari Efesus pasal 5 ayat 21 berkata, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ada enggak keluarga-keluarga yang sama keluarganya sendiri gengsi? Enggak usah menyebut, tapi mungkin kalian atau saya sendiri pernah melihat bahwa di dalam keluarga itu ternyata gengsi itu juga ada, ya. Nah, gengsi bisa menyebabkan konflik juga dalam keluarga, ya. Contohnya saja mungkin dari sebuah konflik atau kesalahan ya saling menyalahkan, ya. Sana dulu yang harus minta maaf, yang salah kan situ. Nah, itu kan juga bagian dari gengsi tuh. Ya berarti kan masalah nggak akan pernah selesai kalau tidak ada jiwa yang besar untuk merendahkan diri, untuk membuka komunikasi terlebih dahulu, atau untuk mengampuni. Ya, padahal di sini firman Tuhan mengatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi ketika kita merendahkan diri kita, ini bukan kita merasa rendah sendiri ya, enggak ya. Tapi ini bagian dari kita itu takut akan Tuhan, takut akan Kristus. Ya, jadi kerendahan hati kita itu berdasarkan takut akan Tuhan, takut akan Kristus. Ya. Nah, keluarga yang dikendalikan oleh Roh Kudus ditandai dengan selalu hidup rendah hati. Kerendahan hati merupakan buah Roh Kudus. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Di video pembelajarannya sebelumnya atau pertemuannya selanjutnya, Budia sudah menyinggung mengenai buah Roh Kudus, ya, khususnya kerendahan hati ini. Nah, ini kita masukkan lagi ya dalam satu hal yang menjadi ciri dari pernikahan Kristen atau keluarga Kristen. Ya, jadi pengampunan dari Tuhan dan kerendahan hati itu merupakan satu paket komplit yang tidak terpisahkan seharusnya, ya. Jadi ketika
ketika kita itu sudah menerima pengampunan dari Tuhan, kita itu harus memiliki kerendahan hati atau memunculkan sikap-sikap yang menunjukkan kerendahan hatian kita, ya. Kita harus sadar bahwa hidup kita itu anugerah, ya, oleh karena kemurahan Tuhan saja. Ya, kalau bukan Tuhan yang mengampuni, ya kita itu siapa sebenarnya? Ya, dari kesadaran penuh bahwa kita menerima pengampunan dari Tuhan, pasti kita akan memiliki sifat atau hati yang rendah hati itu tadi. Ya, tapi kalau kita tidak menyadari bahwa hidup kita itu anugerah dan kasih karunia, kita itu pasti akan lebih membesar-besarkan manusia kita, mungkin kemampuan kita, ya kita ini orang hebat, ya pasti seperti itu. Tapi ketika kita sadar betul bahwa hidup kita itu ada karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, pasti kita, Tuhan terima kasih, ya. Apalah saya, ya, jika bukan karena Tuhan, ya kita tidak bisa seperti ini. Jadi kerendahan hati, ya. Oke, sehingga ketika dalam konflik atau stres yang mendera kehidupan pernikahan atau keluarga, ya, dengan rendah hati mau diakui, meminta maaf dan memaafkan, ya, karena kita melihat basic sebenarnya adalah kita saja sebenarnya adalah manusia yang berdosa, tapi karena Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, kita bisa mengampuni pasangan kita atau keluarga kita. Yang berikutnya, ya, keterkaitan antara nilai kekristenan dengan pernikahan adalah yang pertama salib Kristus, ya. Tadi pengampunan dari Tuhan menjadi landasan kita. Kemudian dalam perjalanan pernikahan Kristen itu, ya, dalam kehidupan keluarga Kristen itu, firman Tuhan yang menjadi pedoman pelita itu harus menjadi hal yang terus aplikasikan, ya. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Tentang keluarga banyak dituliskan dari Alkitab yang ada. Dan yang berikutnya yang paling penting adalah keteladanan sifat atau yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, ya, menunjukkan keteladanan, kepemimpinan dan kerendahan hatiannya, ya. Kita lihat di sini ketika Tuhan membasuh kaki murid-muridnya, bentuk nyata real, ya, kasih kerendahan hatian yang dilakukan oleh Tuhan itu yang harus kita teladani ketika kita membangun hubungan pernikahan ataupun kehidupan dalam keluarga, ya. Nah, ketika seorang mau menikah sebenarnya nggak boleh sembarangan, ya. Kita harus melalui beberapa step. Yang pertama ini adalah konseling. Nah, konseling ini adalah saat yang tepat untuk dapat memulai menangani masalah dalam pernikahan dan keluarga sebelum masalah itu sendiri timbul. Secara ideal, persiapan pernikahan dimulai ketika seorang individu masih berada pada masa kanak-kanak. Artinya, dalam hal ini secara anak-anak pun atau ketika seorang menginjak masa remaja, bukan hal yang tabu juga sih untuk membicarakan masalah pernikahan, karena sebenarnya itu adalah bagian dari yang harus diperlengkapkan kepada seorang anak atau seorang individu sebelum mereka menikah, ya. Oke, jadi bukan tugas dari seorang konselor saja untuk melakukan ini, tapi orang tua dia akan memberikan penanaman nilai-nilai yang baik untuk anak-anaknya, khususnya mengenai pernikahan dan pemilihan pasangan hidup, ya. Oke. Nah, jika orang tua mempunyai hubungan yang baik sebagai suami istri, tentu anak-anak tersebut akan belajar membangun pernikahan yang baik di kemudian hari. Jadi anak-anak paling gampang itu melihat orang tuanya. Jadi sebagai orang tua memang harus menampilkan dan memberikan contoh teladan yang baik, hubungan sebagai suami istri yang sangat baik, ya. Walaupun tadi memang setiap keluarga atau pernikahan itu tidak bebas dari stres atau konflik. Tetapi ketika orang tua memberikan contoh bagaimana mereka menyelesaikan konflik, anak-anak melihat itu juga yang akan dibawa oleh anak-anak tersebut ketika mereka menikah dan menyelesaikan masalah yang mungkin saja timbul. Yang berikutnya,
Jadi, di sini pernikahan orang tua akan menjadi model bagi anak, yang mana nanti anak akan menentukan sikapnya, memandang pernikahannya, merencanakan pernikahannya, dan menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin terjadi dalam pernikahan mereka. Ya. Nah, sekarang tujuan dari konseling persiapan pernikahan adalah keputusan untuk siap menikah itu menjadi lebih bulat, lebih tegas, lebih mantap ya. Kemudian yang kedua, tahu dan siap menghadapi tekanan-tekanan dalam kehidupan pernikahan. Artinya, kadangkala memang ketika seorang mau menikah itu rasanya cita-citanya yang dilihat itu rasanya hanya indahnya. Tapi dari konseling pernikahan ini kadangkala nanti akan dikemukakan oleh konselor untuk tahu, untuk memberikan informasi, pengalaman-pengalaman atau bekal bahwa nanti rumah tangga itu pasti akan menghadapi tekanan-tekanan. Tekanannya itu contohnya apa saja, cara menghadapinya seperti apa ya, mungkin seperti itu ya. Jadi seorang yang mau menikah itu sebenarnya juga harus siap bahwa dia itu nanti juga akan bertemu dengan masalah, ya kan? Lalu konseling itu merupakan bimbingan untuk mengenal diri sendiri juga, termasuk untuk mengenal pasangan, ya kan? Oke, kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan pandangan Alkitab mengenai pernikahan. Ya, seorang konselor Kristen dia akan memberikan pandangan-pandangan Alkitab, pedoman-pedoman dalam Alkitab mengenai pernikahan ya. Di antaranya nanti mengenai tugas dari suami, istri, kemudian cara ekonomi itu bagaimana, termasuk juga nanti masalah pendidikan anak, masalah perceraian dan sebagainya. Nah, itu konselor akan memberikan pandangan-pandangan Alkitab itu ya kepada pasangan yang akan menikah dengan harapan nanti ketika menghadapi badai ataupun konflik ataupun stres, nah dia akan tahu bagaimana Alkitab itu menjadi dasar juga untuk mereka mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah merencanakan pernikahan. Jadi sebenarnya yang terkait dengan merencanakan pernikahan itu tidak hanya sekedar merancang pesta, catering, tata rias, gaun, make up dan sebagainya, ya kan? Tetapi lebih daripada itu benar-benar membangun fondasi yang cukup kuat untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama-sama, ya. Oke. Nah, keputusan untuk siap menikah ini paling tidak sebenarnya harus melalui berbagai pertimbangan. Ya, kita harus tahu benar-benar alasan untuk nikah itu apa. Apakah hanya karena tertekan ya, karena kita terlalu lama menyandang status jomblo ya, ditanyain terus kapan nikah, itu akhirnya membuat dia terbuling ya, seperti itu sehingga akhirnya akhirnya sak kecekele wah, nah itu yang berat ya. Jadi benar-benar ini nggak boleh ya, ini harus ditanya ya dalam proses konseling itu. Alasan untuk menikah itu harus jelas, lalu latar belakang yang hampir sama dari pasangan itu ya kan, usia ya, usia itu juga penting ya, apakah yang laki-laki lebih muda daripada yang perempuan atau perbedaan usia yang terlalu jauh, nah, itu juga betul-betul harus disiapkan dan dipelajari karena itu juga akan berefek sebenarnya. Lalu sikap dan pandangan terhadap pernikahan, apakah sudah sevisi memandang pernikahan itu, bagaimana nanti kok punya anak dan sebagainya, bagaimana mengelola keuangan dan sebagainya, itu betul-betul akan membuat orang itu berpikir dulu siap nggak ya untuk menikah seperti ini. Lalu pengaruh dari luar tadi saya katakan ya, salah satunya itu adalah keluarga besar yang bisa saja merupakan sumber konflik. Nah, ini bahaya ini ya. Nanti ketika keluarga besar masih terus intervensi. Dan kematangan spiritual. Nah, ini yang paling penting. Orang yang akan menikah dia sebenarnya harus siap matang secara spiritual ya. Oke. Nah, kematangan spiritual itu artinya dia benar-benar siap bahwa dia akan mendapatkan saudara seiman sebagai pasangan hidupnya. Itu adalah syarat utama ya, yang tidak bisa mungkin digantikan dengan syarat yang lainnya. Nah, tujuannya apa? Dia mendapatkan saudara seiman supaya nanti keduanya dapat melayani Tuhan dengan baik. Jadi ini adalah yang terkait dengan kematangan spiritual,
ketika seseorang itu menyiapkan pernikahannya, ya. Banyak pengalaman atau banyak hal yang terjadi ketika seseorang itu menikah dengan yang saudara yang tidak seiman. Kadangkala itu menjadi kendala dalam menjalani hidup rumah tangga, bahkan pelayanannya pun akhirnya menjadi terkendala. Akhirnya betul-betul resign dari pelayanan kepada Tuhan. Ya, ini kan sayang. Ya, jadi kematangan spiritual dilihat dari bagaimana dia mendapatkan saudara seiman untuk menjadi pasangan hidupnya dengan tujuan melayani Tuhan dengan baik. Ya, maka kan bersama keluargaku melayani Tuhan, ya kan, seperti itu ya. Nah, pernikahan yang sukses bagaimana ya? Pernikahan yang sukses itu ya kalau dijabarkan nanti susah ya, karena panjang sekali. Tapi pernikahan yang sukses ini, hal ini tidak menjadi jaminan suksesnya satu pernikahan secara otomatis kalau seseorang itu sudah melakukan konseling, ya. Jadi melakukan konseling bukan berarti langsung sukses nanti pernikahannya, ya. Karena apa? Orang Kristen atau bukan pun tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi yang jelas kesulitan pasti timbul bila mempunyai pasangan yang tidak seimbang atau seorang yang percaya yang menanggung beban dengan orang yang buta rohaninya. Ini yang terkait dengan tadi kematangan spiritual. Ya, karena dari 2 Korintus pasal 6 ayat 14 jelas berkata bahwa janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab bersamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, dan bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, ya. Jadi ini masih yang terkait dengan kematangan spiritual. Walaupun ya ketika seorang sudah menikah dengan pasangan yang seimbang, ya, belum tentu juga pernikahannya sukses, ya. Pernikahan sukses ya itu nanti ketika maut benar-benar memisahkan, itu sukses, ya. Tuh, jika sampai endingnya itu maut memisahkan baru dikatakan sukses, karena itu sudah melalui berbagai ujian, ya. Oke, pertimbangan pandangan Alkitab mengenai pernikahan, ya. Setelah Tuhan menciptakan dunia dengan isinya, ia melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, dan ia mulai lembaga pernikahan sambil menyatakan bahwa seorang laki-laki harus bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 18 dan 2 ayat 24. Jadi ini dikatakan bahwa Allah memandang pernikahan itu ya sesuatu yang baik, ya. Buktinya dalam masa atau tertulis dari Kejadian, Tuhan itu menciptakan semua isinya baik, dan dia melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja, sehingga dia menciptakan lembaga pernikahan ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk mendampingi Adam, menemani Adam, ya, karena tidak baik manusia itu seorang diri saja, ya. Dan ditekankan bahwa seorang laki-laki harus bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Inilah awal mula lembaga pernikahan di mana Tuhan juga merestui, ya. Oke. Nah, beberapa bagian dari Alkitab dapat menolong kita mempelajari konsep-konsep pernikahan yang dikehendaki Allah. Bila pasangan Kristen sudah memutuskan untuk memulai hidup sebagai suami atau istri, mereka seharusnya mengerti apakah tujuan pernikahan yang dikehendaki Allah dan rencana Allah atas diri mereka berdua. Jadi, ketika orang sudah fix, ya, mau jadi pasangan suami istri, mereka harus tahu bahwa pernikahan ini dikehendaki Allah. Apa ya rencana Allah dalam pernikahan ini, ya. Mencoba mengerti kehendak Allah, ya. Mencoba mengerti, sekalipun ya kita tidak akan bisa mengerti kehendak Allah, ya, kecuali kita hanya taat dan menjalani saja. Oke. Nah, seorang konselor Kristen yang menolong pasangan yang akan menikah, ya, ini akan membuat setiap pasangan dapat membicarakan dengan teliti tentang rencana surgawi atas
pernikahan Kristen tadi dengan landasan Alkitabnya ya. Dan landasan yang nanti bisa kalian baca lebih lanjut dari Efesus pasal 5 ayat 21, kemudian pasal 6 ayat 4. Kemudian Kolose pasal 2 ayat 16 sampai dengan 21, 1 Korintus pasal 7 dan 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat hubungan suami istri atau pernikahan Kristen itu adalah bagian dari ya hubungan Kristus dengan gerejanya. Ini adalah sesuatu gambaran yang tidak bisa kita pisahkan mengenai hubungan suami istri dan Kristus serta gereja itu sendiri. Ya. Firman Tuhan di sini mengatakan dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Ya. Jadi suami ini seperti Kristus kepala jemaat ya. Tapi suami ini adalah kepala istri. Sehingga suami itu ya suami itu adalah kepala dari istri. Ya, tadi di sini kita melihat simbolnya seperti ini ya. Hubungan antara pernikahan ya, suami istri dan Kristus serta gereja itu sendiri ya. Kemudian harus diperhatikan bahwa hubungan suami istri diibaratkan dengan hubungan antara Kristus dengan gerejanya. Pengertian mengenai hal inilah yang akan memudahkan banyak orang Kristen untuk dapat menerima dan bersyukur atas perintah Tuhan untuk tunduk kepada suami. Ya, tadi sudah dikatakan juga bagaimana pengampunan dan kerendahan hati tadi ya. Ketika kita melihat bahwa hubungan suami istri itu ibarat ya hubungan Kristus dengan jemaatnya, maka ketika kita akan tunduk kepada suami ya kita bisa, karena kita melihat bahwa hubungan itu seperti ketika kita tunduk kepada Kristus ya. Yang berikutnya, mengkaitkan hubungan antara teks Alkitab dengan tanggung jawab suami istri. Ini bagi suami dulu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-25 berkata, "Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Jadi suami ini harus mengasihi istri. Mengasihi yang bagaimana? Mengasihi seperti Kristus telah mengasihi jemaat. Ya, bahkan kasih Kristus itu sampai pengorbanannya di kayu salib. Jadi suami itu mengasihi istri-istri ya seperti itu. Penuh kasih, pengorbanan seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau ada suami yang tidak mengasihi istri bagaimana? Ya berarti harus membaca ayat ini dulu. Ya, dan betul-betul menerima Kristus itu dalam dirinya serta membiarkan Roh Kudus membimbing dirinya supaya dia mengasihi istrinya. Ya. Nah, lengkap. Ya, ini yang untuk istri. Efesus pasal 5 ayat 22. Luar biasa firman Tuhan itu. Hei istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat ya. Jadi istri itu tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan ya. Jadi di sini firman Tuhan mengatakan istri tunduk kepada suami. Sebenarnya keharusan ya. Keharusan ketika istri itu tunduk patuh taat pada suami itu harus ya, karena tadi suami adalah kepala dari istri. Tetapi untuk tunduk itu sebenarnya susah juga loh ya. Karena apa? Karena ada ego yang ada dalam dirinya sehingga mau tunduk pada suami itu susah ya. Maka ya kalau di dalam dunia real ya yang akhirnya disinetronkan, kita tahu sendiri justru bukan istri-istri yang tunduk pada suami, tapi suami-suami yang tunduk pada istri, alias suami yang tergabung dalam komunitas suami-suami takut istri. Nah kan kebalik kan malahan. Nah itu bukti sebenarnya tunduk itu susah. Banyak istri yang nggak bisa tunduk kepada suami, gualake rak karuan. Nah seperti itu ya kan. Nah tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa istri itu tunduk kepada suami kepada Tuhan.
Nah, ketika dia belum mengenal Tuhan, belum mengenal Yesus, ya bagaimana dia bisa tunduk, ya kan, seperti itu. Ya. Nah, tunduk itu bukan latihan, tapi tunduk itu adalah perintah Tuhan itu sendiri. Ya. Oke, tunduknya karena apa? Karena suami kepala istri, sama Kristus adalah kepala jemaat. Ini adalah gambaran yang jelas ya. Jadi firman Tuhan ini luar biasa adil, di mana suami harus mengasihi istri dan istri harus tunduk kepada suami. Kalau mau pernikahan dan rumah tangga itu bahagia. Ya, bahagia karena ada Tuhan di sana. Tuhan yang adalah Yesus Kristus, ya, kepala jemaat. Ya, selesai untuk materi hari ini mengenai pernikahan Kristen yang masih ada hubungannya dengan pelajaran yang lalu. Ya, tugasnya ditulis di buku, difoto, diupload di Camilo sesuai room. Kalau hanya satu lembar nggak perlu di PDF kan, sehingga saya nanti langsung melihat. Tapi kalau misalnya beberapa lembar, tolong di PDF kan supaya saya nanti membacanya urut. Tugasnya 2. Yang pertama adalah melakukan percakapan atau wawancara dengan orang yang sudah menikah dan yang akan menikah mengenai makna pernikahan serta nilai yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen. Ya, nah itu tadi nanti mungkin kalian harus kaitkan dengan pertanyaan dulu waktu mau nikah konselingnya bagaimana. Nah itu ya yang harus kalian tanyakan kepada yang kalian wawancara ya. Nanti mungkin pasangan itu atau yang kalian wawancara akan bercerita, oh dulu waktu konseling tuh seperti ini A B C D sampai Z. Nah itu mungkin yang akan diceritakan ya. Lalu yang terakhir adalah atau tugas kedua adalah membuat klasifikasi bentuk tantangan yang dialami oleh suami istri dalam membangun kehidupan bersama dan cara mereka mengatasi tantangan tersebut. Ya, tadi dikatakan bahwa keluarga itu tidak lepas dari yang namanya konflik ataupun stres ya. Tapi keluarga yang sukses ya, tadi memang sampai maut memisahkan itu sukses ya, benar-benar pernikahan yang sukses ya, teruji oleh waktu dan teruji oleh badai kehidupan, teruji oleh konflik dan stres. Tapi setidaknya ketika seorang atau suami istri itu bisa melewati satu permasalahan, dia sebenarnya pernikahannya sudah sukses ya. Suksesnya satu tahap ya, paling enggak adalah lepas dari masalah yang mereka hadapi. Nah, lepas dari masalah yang dihadapi itu kan berarti juga ada kemampuan untuk mengatasi konflik atau stres itu. Yaitu nanti kalian akan tuliskan ya cara mereka mengatasi. Nah, paling tidak dari ini adalah meskipun kalian masih SMA, kalian tahu benar bahwa oh, dunia pernikahan itu seperti ini ya. Sebenarnya pernikahan itu ya ketika nyumbang ya, itu selalu dikatakan bahwa selamat menempuh hidup baru ya bersama pasangan. Hidup baru itu berarti hidup yang kadang-kala nggak mudah, harus ada penyesuaian di sana sini ya, penyesuaian untuk mengatasi tantangan. Oke, itu terima kasih. Kiranya firman Tuhan ini meskipun rasanya masih jauh dari usia kalian untuk menikah, tapi membekali kalian bagaimana kalian nanti berpacaran ya, memantapkan hati apakah itu benar pasangan dari Tuhan atau tidak, sampai dengan betul-betul kalian mengambil keputusan mempersiapkan pernikahan untuk kehidupan dan masa depan kalian, yang jelas pernikahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.